Kira-kira yang paling lama di sekitar sini tuh lukisan yang mana yang dibikin? Yang paling lama rentan waktunya nih. Iya. Paling lama. Ini sih, ini paling lama nih. Ini paling lama. Setelah itu, wah ini kok asik nih gitu. Klop ya. Klop. Klop. Kita ngobrol-ngobrol tuh masuk. Karena sama-sama saling suka melukis juga. Iya, dia suka lukis. Terus juga kita sharing-sharing apa. Bro, satu aku ya spontanitas. Aku kurang spontan nih. Ya, balik lagi di Cuap-Cuap Imagi. Bersama Yesa dan Karin. Tepuk tangan lagi dong. Nah, di nongski kita yang ketiga ini kita mau minal aizin dulu ya kepada penonton-penonton setia Cuap Imagi. Kita minal aizin dulu. Kukunya bagus. Wow. Nah, kita lagi di mana sih? Kalau boleh tahu ya. hati-hati nih kayak Kita setupnya baru ya. banyak studio ya. Kita tuh nomaden kebetulan. Jadi kita pindah-pindah terus. Kita banyak studio. Kalau yang bercanda. Nah, kalau dilihat nih lukisannya banyak ya. Memang banyak ya. Kayak di galeri ya, art galeri. Ini tuh kita sebenarnya di studio apa di galeri nih sebetulnya? Kalian penasaran? Nah, siapa juga nih yang ngelukis ini nih kira-kira? Penasaran gak sih? Siapa Penasaran? Orang yang ada di balik Lukisan ini. Langsung Kita aja. panggil aja kali ya. Mas Mus. Halo. Halo. Nah, pasti kalian penasaran nih siapa orang di sebelah kita ini. Kita kenalan dulu. Boleh kenalan? Kamu dulu nih. Halo, namaku Mustafa Alatas. Biasa dipanggil? Biasa dipanggil Mus Mustafa. Dari jurusan apa? Asalnya dari mana? Gitu. Dari jurusan DKV 19. Asal dari Probolinggo, Jawa Timur. Probolinggo. Ya. Wong Jawa berarti ya? Wong Jawa. Wong Jawa. Jawa Timur. Kira-kira ini lukisan-lukisan yang di sini Mas Mus yang ngelukis atau dibantu sama teman Ini atau? benar-benar kamu yang bikin. Ya, ini Wah. semua ini aku yang bikin. Ini juga. Ini? Ya, ini kan foto. Oh, ini foto. Ini bukan. Ini total ada 4 lukisan di studio ini. Di studio ini. Kalau Portofolionya udah 6 atau 7 gitu. 7 lukisan. kira-kira yang paling lama di sekitar sini tuh lukisan yang mana yang dibikin? Yang paling lama rentan waktunya nih. Iya. Paling lama. Ini sih, ini paling lama nih. Ini paling lama. Rentan waktunya paling lama. Berapa hari atau Itu minggu? bikinnya berapa lama anjir, gede banget. Ini karena waktu itu sejarahnya nih, sejarah Ya, Boleh. boleh. sejarah dari lukisan ini tuh sewaktu itu aku tuh udah punya sketsa gitu, udah punya sketsa untuk lukisan ini. Setelah itu aku tumpahkan sketsa ini di Kanvas. Cuman beberapa proses pencatan gitu. Setelah itu aku tinggal karena emang bosen. Iya, segede itu ya soalnya. Ya. Terus emang nggak kayak sewaktu di pertengahan proses sketsa itu kayak udah ini kayak males banget nih. Untuk lukis-lukis tuh kayak membosankan. Sempat bosan. Ini emang ukurannya berapa sih? Ini 110 kali 90 kalau nggak salah. Pakai cat apa? Akrilik. Terus jadinya? Nah setelah itu aku tinggal selama 4 bulan. Wow. 4 bulan. Nggak aku kerjain, nggak aku apa. Nggak diutak-atik juga. Atik lah, gitu.
Setelah itu terpikirkan untuk membuat gagasan tentang cinta seperti itu. Tentang cinta. Memang pengalaman pribadi. Jadi diluapinnya ke sini juga. Setelah itu karena gagasan awal sama gagasan baru ini berbeda, aku mulai cat ulang berapa di blok putih lagi. Jadi aku mulai ngecat, mulai ngelukis lagi. Itu selama sebulan. Berarti motivasi dari ini tuh sebenarnya karena cinta. Karena proses cinta itu. Karena proses cinta itu. Sebulan non-stop tiap hari apa? Oh enggak non-stop. Jadi seminggu tuh bisa lanjutin lukisan. Ada jedanya. Kali gitu. Kadang tuh motivasi untuk melukis tuh sebenarnya yaitu karena dari pengalaman pribadi itu atau kayak gabut gitu tiba-tiba ngelukis. Oh enggak pernah gabut dengan proses pengkaryaan karena emang semua by the gagasan. Berarti bertujuan ya? Ya ada konsep, ada tujuan. Ini tuh sebagai hobi apa gimana? Ini hobi sih. Dari kecil? Enggak, hobi ngelukis itu berawal sewaktu kuliah malah. Kuliah. Baru. Melukis ya, bukan gambar. Kalau gambar dari kecil. Oh dari kecil. Kalau melukis tuh sewaktu masuk di perkuliahan, terus semester 3 mulai melukis. Iseng-iseng ngelukis gitu ya. Awal melukis tuh di media besar. Langsung ke kanvas. Kok bisa? Karena percaya diri suatu itu. Iya. Lagi pengen nyoba aja apa? Pengen nyoba, pengen membentuk jiwa. Jiwa dalam melukis. Kan kalau tadi menggambarkan udah dari kecil, itu tuh emang menyemplung ke dunia seni atau orang tua tuh ada yang seni-seni juga gitu? Enggak, kalau orang tua tuh enggak ada yang seni-seni. Cuman keluarga dari ibu tuh ada. Berarti ini sendiri gitu. Kok kayak gitu orang tua kayak ngedukung atau kayak ya udah gitu atau sempat awal tuh ya ada cekcok. Ada cekcok gitu aja. Ada cekcok. Untuk masuk di jurusan DKV itu juga ada cekcok. Jadi waktu itu belum disetujuin ya? Belum disetujuin. Tapi aku ngasih bukti kalau aku tuh bisa menyenangkan gitu. Kan sekarang tuh ngelukis ya, terus masuknya jurusan DKV. Itu tuh sempat kan Mas Mus angkatan 19, sempat di tengah-tengah tuh kayak ngerasa kayaknya nih salah jurusan deh atau gimana tuh kayak gitu. Enggak pernah. Tapi teman-teman selalu bilang kayak lu salah jurusan Mus gitu. Harusnya apa tuh? Seni rupa. Seni rupa ya. Iya. Harus seni rupa. Tapi enggak juga. Karena kan ini lukisan fisik gitu kan, kalau DKV kan kebetulan lagi digital ya kayak gitu. Jadi iya sih. Tapi enjoy aja ngejalanin. Pernah ini enggak sih kayak keganggu gitu kuliah sama ngelukis gitu? Kayak apa sih? Bentrok gitu. Enggak ya? Karena emang nentuin waktu aja gitu. Time management. Yes, time management. Keren. Kalau tadi kan nanya soal yang paling lama, kalau yang paling cepet gitu, yang paling kayak ini selesai gitu. Paling cepat ya ini, paling cepat. Oh ini. Kayak abstrak. Abstrak. Kalau ini boleh dikasih tahu motivasi itu? Maknanya? Iya maknanya gitu. Judulnya dulu ya, judulnya tuh Restu Suci. Restu Suci itu Bang menceritakan tentang awal aku bertemu dengan seseorang. Setelah itu, selama perjalanan waktu itu kita mulai ada doa-doa dalam percakapan kita, harapan. Iya. Aku di dalam lukisan ini berdoa untuk kita tuh tetap terus ya. Tapi orangnya tahu kalau Mas Mus ngerjain ini? Tahu. Terus apa katanya? Gemes. Lucu ya. Kalau misalkan pelukis tuh kalau misalkan lagi suka sama orang tuh biasanya dilukiskan kayak gitu. Salurkannya kalau bisa. Iya boleh silakan. Minum juga. Aus ya. Dari banyak lukisan ini ada nggak sih yang ngasilin duit gitu? Belum ada. Belum ada. Berarti
bener-bener pure pengen ini aja ya, nyalurin Iya. apa yang dirasain gitu ya. Benar. Dapat exposure gitu-gitu atau cuman kayak udah ngasih portofolio aja gitu? Ngasih portofolio aja gitu. Tapi pernah pamerin? Oh iya. Pernah. Yang mana tuh? Yang udah dipamerin tuh yang ini dipamerin udah, terus ada satu lukisan di Kostemen sekarang. Itu dipamerin udah berapa kali? Udah 4 kali pameran. Wow. Nah, Keren. Kira-kira Mas Mus punya kayak style tersendiri nggak sih yang kayak orang tuh ngelihatnya ini nih kayaknya kayak gitu? nggak pernah terpikirkan untuk menentukan style karena aku melukis itu bukan untuk kayak aku pengen apa ada karakternya nih. Oh enggak, aku melukis ya udah melukis tentang yang penting ada konsep dan gagasan. Tapi kalau aku lihat-lihat lukisannya Mas Mus tuh benar-benar khas banget tau. Oh iya. Iya. Benar-benar kelihatan kan itu Mas Mus banget. Iya. Tahu deh. Iya kan ngestok lah. Ngeliat-liat. Tuh Lucu. khas banget, sumpah. Kalau yang ini bikinnya berapa lama? Yang ini itu 2 minggu kalau nggak salah, 2 minggu nih. Cepet banget. 2 minggu itu tuh kayak terus-terusan misalkan abis ngerjain tugas kayak ngerjain atau semutnya aja gitu? Kalau di proses lukisan ini aku pernah lukis itu dari jam 8 malam sampai jam setengah 5 pagi nonstop. Nonstop? Ini. Itu bener-bener kayak ya udah ngelukis aja gitu? Lukis, tapi istilahnya cuma rokok terus dengerin musik dulu, istirahat dulu, udah ngelukis lagi. Keren. Nonstop lah tuh, berarti gak tidur kayak gitu. Sempat gak tidur? Ini nggak tidur. Ini nggak tidur. Tapi bukan yang lukis terus gitu. Ya kan ada istilahnya dulu nih. Kayak duduk dulu. Minum dulu gitu ya. Kayak gitu berarti selesai ngerjain tugas-tugas gitu baru kayak. Oh iya. Budgetnya banyak. Nah, itu dia tuh. Kanvas, cat. Apalagi segede ini kan. Total. Mungkin total udah 1 juta lebih lah. Satu karya. Oh enggak total ya. Sama. Kalau satu karya Mungkin 300 main. 400 gitu. Sudah sama kayu-kayunya. Orang tua sering ditunjukin kayak karya-karya yang dihasilin gitu nggak? Iya. Tanggapannya gimana? Setiap aku selesai ngelukis lalu aku share ke mereka. Terus mereka kayak ngomong Responnya? apa gitu? Ya pengen tahu itu ceritanya tentang apa gitu. Ya udah, Berarti tahu. sekarang orang tua ngedukung lah ya istilahnya. Bagus. Diyakinin. Yakin karena kita harus menunjukkan biar mereka yakin. Sekarang nggak cukup ya kalau ngomong doang. Nah, harus ada bukti. Harus ada bukti. Buktinya udah bisa menghasilkan banyak lukisan kayak gini ya. Dari hobi-hobi ngelukis gini ada ketertarikan nggak sih buat kerja di Agensi Iya. kah atau kayak pengen ngelanjutin ngelukis? atau Kalau diperjualbelikan? kerja, tetap di dunia desain. Lukis hanya sebuah pendamping, sebuah kehidupan. Istilahnya kayak stress relief gitu ya. Bercerita. Ada pikiran nggak kayak buat ini tuh lukisan-lukisan ini kan maksudnya itu tuh ada konsep, ada makna gitu kan di baliknya. Itu tuh kayak pengen orang-orang tuh tahu gitu dan kayak bisa istilahnya tuh exposure kan dapat nih kalau orang-orang tahu tuh jadi ngehasilin duit sendiri kayak gitu tuh, atau kayak ya udah emang sebagai sampingan aja. Sebagai sampingan karena tidak pernah terpikirkan untuk wah ini aku lukis, Jadi aku lukis buat aku jual nantinya gitu. Kalau ada yang membeli ya silakan gitu. Alhamdulillah. Kalau ada yang beli alhamdulillah, kalau nggak ada yang beli ya portofolio. Ya udah. Iya benar. Pernah sempat dilirik kayak orang gitu nggak sih mengenai portofolionya kayak gitu, kayak ada yang tertarik? Gitu. Sewaktu pameran terakhir itu ada entah itu kolektor atau apa ya, orangnya itu bapak-bapak gitu. Dia nanyakin ke panitia pamerannya, ini siapa nih senimannya gitu. Saya itu dia ngasih tahu, tapi
entah sekarang nggak ada kabarnya. Udah 2 kali tuh, udah 2 kali. 2 kali. Pameran ketiga sama pameran keempat terakhir. Berarti belum jodoh ya, belum jodoh. Di ghosting. Nah, doang. Semoga ada ya yang tiba-tiba ngambil gitu kan dengan Belum ngambil nyuri berarti. Enggak, maksudnya tiba-tiba kayak tertarik terus Oh, ya. nih mau dibeli gitu. Semoga. Senang. Berarti kesenangan tersendiri sih ya kalau kayak gini mah. Tapi menurut kamu stigma orang yang kerja di bidang seni itu susah sukses itu gimana? Susah, Setuju susah. apa enggak? Sukses itu kan kita kan ada ini apa? Ada kayak sukses itu kan kayak hanya pandangan setiap pandangan seseorang. Sukses atau tidaknya seseorang itu kan karena dirinya. Bagaimana Benar-benar. menentukan kesuksesan yang mereka inginkan. Gitu. Pasti sukses. Sukses. Pasti sukses. Berarti balik lagi ke Diri masing-masing gimana cara mengekspor ininya juga sih ya. Pandang sukses tuh kayak gimana? Gitu. Mungkin orang-orang berpikir sukses itu udah sampai di sini, tahap sini. Iya. Kalau kita menentukan sukses itu melihat yang seperti itu, kita bakal susah tuh merasakan step by stepnya itu proses dalam Iya sih, proses benar. dalam bekerja. Keren. Seru. Seru sih ini ngeliatnya. Ini pakai akrilik semua atau ada yang Ini lain? yang akrilik semua selain ini. Ini apa? Oil. Iya. Boleh pegang aja. Oil kan lebih mahal ya dari akrilik atau? Lebih mahal, lebih susah juga. Ikut ini nggak sih komunitas melukis atau seni? Enggak, tapi aku punya bengkel. Bengkel apa tuh? Bengkel lukis. Jadi Boleh dipromosikan bengkelnya? Bengkelnya nggak ada namanya. Oh, nggak ada Tapi namanya. Kita punya grup. Ada di situ ada 3 pelukis sama 1 penulis. Berarti itu kayak ya udah mereka pengen ngeluapin lewat lukisan Kita kayak gitu di diskusi, situ. Kita diskusi, kita sharing kabar-kabar tentang kesenian apa. Keren. Apalagi Kalau yang oil ini bikinnya berapa lama? ya oil ini. Kayaknya 1 minggu lebih lah, kalau 2 minggu seminggu lah. ini maknanya apa nih? Ini lanjutan dari seri yang ini. Ini tentang yang ini tentang dia terperangkap dan menikmati terperangkapannya itu. Kalau ini dia terperangkap tapi dia sudah tidak betah, ingin keluar. Oke. Seminggu ini nggak bikinnya. Dia antara seminggu atau 2 minggu. Cepet banget. Ini maksudnya bisa dibilang detail nggak sih? Kayak ada detailnya Oh, iya. gitu. Bayangannya juga tuh. Sama yang itu, kayaknya kalau ngelukis satu-satu kayak gitu ngantuk nggak? Kalau itu tuh kamu ngerjainnya ngantuk nggak? Lebih ke capek. Capek ya. Berat energi. Cuman gimana ya kalau misalkan emang udah hobi? Kira-kira kalau misalkan mau ngeliat karya mas-mas yang lain tuh bisa ngeliat di mana sih? Portofolio ya. Di websiteku. Di websiteku tuh ada isinya tuh ada portofolio untuk lukis, desain, sama ilustrasi. Itu bisa ditemuin di Instagram, bio Instagram. Instagramnya boleh di Musgondes, S-nya double S. editor, jangan lupa ya. Double S, double. Musgondes. Oke. Kan tadi punya bengkel, ya kan? Terus itu tuh kenalan emang dari teman kuliah atau kayak teman lama atau kayak pas pameran nih terus ketemu kayak gimana gitu ngobrol-ngobrol. Ini teman-teman satu angkatan. Teman Teman kuliah punya keresahan yang sama, kita ingin kumpul, kita ingin diskusi. Ya udah, kenapa enggak? bikin bengkel. Bikin bengkel. Berarti karena sama-sama punya ide gagasan yang sama juga ya, jadi Ya, mungkin bisa gitu. Itu tuh bengkelnya nyewa atau tempat siapa? Kontrakan teman. Kontrakan. Itu lebih bebas ya. itu benar-benar full banyak gitu mereka juga punya mereka. Iya. Full lukisan semua.
Keren. Karena emang bengkel lukisnya mereka di sana. Kalau Awan punya bengkel sendiri sih, punya studio lukis sendiri. Jadi karya-karyanya disimpan di sini. Ada yang lebih gede nggak kira-kira dari ini? Yang Atau paling gede ya udah ini paling gede. oh ini paling gede? Iya ya. Ini paling gede. Iya sih. Seru. Berarti selain ngekspresiin diri di bidang seni juga nambah relasi dari yang tadi bengkel itu juga ya. Karena emang kita di dunia seni itu nggak bisa sendiri. Kita harus banyak relasi, banyak teman, banyak bersilaturahmi. Setuju. Itu juga yang bisa bikin kayak ide-ide tuh masuk karena Karena diskusi kan, karena kita ngobrol, kita diskusi apa yang mau dibahas segala macam. Nanti diskusinya itu mungkin dari sari-sari diskusi itu bisa dijadikan gagasan dari suatu lukisan. Pernah kayak kan diskusi terus misalkan di media apa tapi ngerjainnya bareng-bareng gitu atau sendiri-sendiri? kerjanya sendiri-sendiri. Oh tetap Oh, sendiri-sendiri. belum pernah yang satu media tuh ngerjain rame-rame, belum. Oh belum. Karena kita punya gagasan sendiri-sendiri tuh. Jadinya yaudahlah kita buat sendiri aja gitu. Oh. Nah, ngomongin pameran tadi, biasanya pamerannya di mana aja deh? Pameran pertama itu waktu di mana ya? Online itu online. Itu ada anak seni rupa angkatan berapa? Angkatan 18 kalau nggak salah. Mereka tuh ngadain kayak pameran gitu. FIK. Nah, terus diajak tuh, ayo Mus nih lagi bikin pameran nih, submit dong gitu. Oh ayo gitu. Itu langsung bikin lukisan masih fresh gitu. Oh, berarti lukisan baru itu. Lukisan baru itu aku lukis, itu aku pamerin. Itu pertama. Itu namanya apa itu. Terus yang kedua itu di mana ya? Yang kedua itu lupa. Yang ketiga itu back. Exhibition ada anak seni rupa Telkom. Ya, tahu tuh back. Ada teman ikut Dito. Dito, kenal Dito. Ya. Itu kenapa tuh bisa kenal sama Dito? Dari pameran itu atau sebelumnya pernah ketemu? Dito itu bukan satu kampung, tapi kampungku sama kampungnya Dito tuh sebelahan. Tetangga ya. Ya. Setelah itu kita pertama ketemu tuh di Warkop, di Wargot itu. Kita ngobrol-ngobrol, Wargot. Kita ngobrol tentang seni. Setelah itu, wah ini kok, anak ini kok asik nih gitu. Klop. Kita ngobrol-ngobrol tuh masuk. Gitu. Karena sama-sama saling suka melukis juga. Iya, dia suka lukis juga. Terus juga kita sharing-sharing apa. Udah tuh, makin dekat. Udah. Jadi sering main. Jadi sharing-sharing ya. Iya. Pernah satu pameran bareng juga jadinya. Iya itu di bebek itu. Itu yang pameran pertama tuh di mana sih? Itu pameran pertama online. Oh iya ya online. Berarti, Tahun berapa tuh? Tahun 2021. Tahun 2021 itu masih COVID itu masuk itu. Makanya kan online. Karena COVID online. Ya udah kita ikut dah di situ. Berarti itu teman-teman seni rupa tahu kalau Mas Mus suka ngelukis. Pernah kayak ditanya kayak, kenapa sih lu kok nggak ikut ke seni rupa aja? Iya, kenapa nggak masuk seni rupa aja? Pernah nggak sih ditanya gitu? Nggak asik seni rupanya Telkom. Ups. Ya karena ya itu Pak, mereka sering ngasih tahu lah. Tapi mereka nggak ngajak ke seni rupa, tapi dia malah tahu gitu aku masuk dia kafe aja gitu. Oh, mereka yang salah jurusan ya? Salah jurusan dia itu. Karena DKV tuh luas banget ya. Berarti selain ngelukis kayak gini, selain lukisan tuh apa sih kegiatan lain gitu? Lain yang tetap berhubungan dengan seni. Gitu. Di seni itu untuk mengungkapkan ekspresi itu ada lukis. Aku nih ya, lukis. Terus sama puisi. Oh suka bikin puisi juga? Puisi ya, karena suka dari SMA suka nulis puisi gitu. Makin lama makin keenakan
puisi. Jadi menyalurkan isi hati juga Isi ya hati. lewat puisi. Sempat dulu itu waktu mau masuk kuliah itu ya milih jurusan sastra Indonesia di universitas, salah satu universitas negeri di Malang. Tapi nggak keterima. Udah tuh. Tapi waktu itu udah daftar Telkom. Jadi udah pegangan juga ya. Udah ada pegangan, ya udah dah. Jadi SBM waktu itu sastra sama seni rupa isi Surakarta nggak keterima semua. Untungnya masuk Telkom. Daftar Telkom jalur apa tuh? JPA 1. Saya juga cuma satu. Sama. JPA Tanpa 1. tes tuh ya berarti. Tanpa Iya. tes. Makanya ini kewalahan UTBK karena udah ada. Ya udah sih udah ada Telkom. Iya benar. Ngapain belajar? Jadinya Kalau nggak keterima juga ya udah. ya udah gitu. Iya ada pegangan. Udah ada pegangan. Terus puisi-puisinya tuh di ini nggak sih dipamerin juga nggak pernah nggak? Atau ditaruh di portofolio. Atau di keep diri sendiri aja? Kalau puisi itu nggak pernah. Tampil, suka tampil. Oh tampil. Pernah waktu itu aku di Jakarta karena aku baru pertama kali ke Jakarta waktu itu. Itu tahun setahun yang lalu. Aku melihat Jakarta tuh yang tidak mengasihkan. Kenapa tuh? Terlalu rudet. Iya betul. Rame ya. Bagi Rame orang banget. Jakarta Rame gue banget. setuju. Oh, ada warga Jakarta. Dan itu menghasilkan satu puisi di situ aku. Menghasilkan satu Dan puisi. itu ditampilin di Ditampilkan waktu itu ada saudara-saudara kita lagi pergi ke satu kafe dan saudara-saudara bilang ke waiters mas-mas Ya. kafe itu, ini ada yang mau puisi nih, ada yang mau puisi. Aku puisi di kafe itu. Oh, jadi ini ya nggak sengaja. Iya nggak sengaja. itu langsung spontan ya. Uhuy. Ih, gak ada yang jawab, gak seru. Itu tuh puisinya yang waktu itu tentang apa sih? Waktu itu satu tentang cinta, terus yang kedua tentang ada salah satu anak-anak muda gitu, dia mungkin anak muda yang tidak punya pekerjaan. Oh, jadi dua ya? Dia diam di rel kereta api karena waktu itu aku lagi di apartemen. Aku nginep di apartemen. Gak ada. Aku nginep di apartemen. Pengen ngerokok, nggak bisa. Saya itu keluar ke apartemen. Di depan apartemen itu ada rel kereta api gitu. Nah, aku lihat di rel kereta api, lihat orang yang luntang-luntung, nggak punya apa-apa dan segala macam. Saat itu aku ya spontanitas. Aku kurang spontan nih. Ya itu. Jadi langsung membuat puisi tentang dia. Oh, terinspirasi ya Iya. dari situ. Keren. Kalau yang puisi cinta tuh? Itu masih sama yang lukisan ini cintanya. Enggak. Oh udah beda. Udah beda. Beda orang. Beda orang. Aku tipe orang yang susah untuk jatuh cinta sama orang. Jadinya orang-orang spesial aja yang bisa. Au, puisi. Jimayu. Jadi pas udah nemu yang klop bisa dibikinin karya ya. Iya. Yang paling nyantol mungkin ya. Bener. Terus sih. Aku baru 2 kali pacaran. Oh iya. Jadinya masih fresh ini. Masih fresh. Itu pacaran yang beneran pacaran atau cinta monyet? Yang pertama cinta monyet. Cinta-cintaan anak SMA. Oh, SMA. Yang kedua ini baru nih. Masih sampai sekarang. Baru 2 minggu. 2 minggu apa nih? Baru 2 minggu yang lalu jadian. Oh, alah. Fresh. Ya, tepuk tangan. Sebuah kebanggaan. Keren. Apa Gila. itu juga udah dibikinin suatu karya atau? Ini. Oh ini. Oh, ini. Berarti ini baru 2 Iya, minggu. ini baru 2 malam yang lalu. Selesai. Oh, baru banget. Ini ntar mau dipamerin di Jakarta. Wih. Mana tuh? Di salah satu pamerannya nggak tahu di mana, lupa. Tapi yang ngadain itu anak-anak Universitas Paramadina. Lupa ya. Pokoknya Instagramnya Santasria pokoknya. Santasria pokoknya. Kapan tuh? Ini tanggal 14 nggak salah, 14 Januari, 14 Mei. 14 Mei pameran. Tanggal 14, tanggal 9 Mei. Datang ya.
diajak sama teman Jakarta. Ayo submit gitu. Anak Ya udah. Jakarta boleh datang ke pamerannya. Langsung Mas, ntar di share di Instagramku. Oke, jangan lupa editor. Ting, Kalau ting, boleh ting, tahu ting, ting, berarti awal mula ketemu tuh gimana sih sampai kayak nyantol dan Au, akhirnya au, bikin au, au. karya nih? Yang sama yang ini. Iya, sama yang ini. Itu kita pertama kenalan di Instagram karena dia di Jakarta, aku di Bandung. Dia umurnya lebih tua dari aku 3 tahun. Jadinya percakapannya sedikit nyantol lah. Setelah itu dia ngajak ketemu, ya udah kita ketemu Di mana tuh? Di Bandung. Oh di Bandung. Dia nyamperin. Itu kenal dari Instagram berarti dia sama-sama pelukis juga kah atau pernah ketemu sebelumnya? Sama-sama anak di kafe. Oh sama-sama di Sama anak di kafe. Ya itu, kita sesama anak di kafe, jadinya saling Jadi nyambung ya. nyambung. Dia Saling juga sharing di kafe ya. Iya. pernah bikin lukisan gitu juga, dia sering senang Iya melukis. pernah, iya sering. Juga suka melukis gitu, suka pilok-pilokan juga gitu. Berarti ini dong udah lulus. Udah lulus dia apa? Bukan anak Telkom. Kuliah di Jakarta. Udah lulus dia. Lucu ya kisah percintaan ini. Iya lucu banget. Ayo. Gara-gara dari apa namanya satu hobi yang sama, satu itu Jurusan juga. Pernah ini nggak bikin project bareng? belum kepikiran sampai Belum situ. kepikiran. Selain ngelukis sama puisi, itu di bidang seni tuh apalagi yang kayak tertarik atau cuman itu dua itu doang? Atau di luar seni kah ada? Iya, boleh di luar seni. Di luar seni mungkin ya desain, ilustrasi dan segala macamnya. Ilustrasi maksudnya art ya. Maksudnya art ya itu ilustrasi digital. Ya sukanya itu cuman 3, puisi, lukis sama ilustrasi. Kalau hal lain berarti nggak ada. Nggak ada Pak, belum coba. terpikirkan, belum mencoba. Masih Tapi nyaman tapi banyak dunia di teknik dan media seni itu banyak. Sekarang kan kontemporer kan makin luas ya. Iya. Aneh ya. Jadi masih mau nge-explore di sini-sini ya, karena emang passionnya di Iya. bidang-bidang. Tapi awal aku berkecimpung dan suka di dunia seni itu sewaktu SMP, fotografi. Awalnya malah dari fotografi ya. Fotografi. Itu masih pakai HP sewaktu itu. Iseng aja. Moto-motoin pemandangan, landscape, terus potret bunga. Terus dulu juga suka motoin base. Bis. Jadi kayak apa sih namanya? Bis lewat gitu, apa sih yang Iya, biar bis Apa ya mania namanya? gitu. Iya, Kalau itu kita kan pelajarin ya. pelajarin. Sampai sekarang masih suka fotografi gitu. Iya, masih suka fotografi. Iseng-iseng kayak gitu moto kalau Iya, lagi jalan ya. Tapi bukan motoin base ya. Oh, bukan motoin Bukan bis. udah enggak. Yang Udah lain beda, ya. udah lain. Beda lagi. Berarti mata kuliah fotografi itu suka. Suka. Berarti kalau nongkrong keluar nih sekalian sambil foto-foto gitu. Secara nggak langsung seperti itu. Tapi motoin pakai HP gitu. Kalau boleh tahu nih kan tadi jurusan DKV tapi kita belum tanya peminatan apa. Oh iya juga. Peminatan apa? Peminatannya aku manajemen desain. Oh Mandes. Ada yang Mandes di sini? Aku. Banyak ya. Gak anak DG. Oh iya. Aku DG ya. Kenapa malah memilih manajemen desain? Sewaktu itu berpikirnya manajemen desain tuh lebih nggak mengeluarkan duit banyak, Iya, lebih santai. lebih juga. santai. Setuju sih. Setuju kan? DG sangat banyak. Terus juga menarik kayaknya mempelajari manajemen desain gitu kan. Sewaktu itu ternyata kok nggak. Nggak kecantol. Ya. Tapi ya tetap menikmati proses-prosesnya. Bikin website itu kan dari sana, dari pelajaran manajemen desain. Terus bikin prototype aplikasi gitu kan dari sana. Jadi lebih banyak tahu hal-hal baru di situ. Tapi tetap kecantolnya sama melukis. Oh iya itu pasti. Kan banyak banget
tadi tuh yang pameran-pameran tuh diundang, ditawarin juga sampai ada yang kayak teman-temannya malah jadi pengen masuk di kafe. Itu ngedapetin relasinya tuh dari mana sih? Dari pameran atau teman atau teman Iya, atau teman ke teman. kayak gitu. Dari teman ke teman, terus karena ikut pameran jadi mereka tahu, terus kita kenalan di situ. Ya udah, setelah itu kita ngobrol di situ, sharing. Ya udah, jadi temen. Dan juga sewaktu itu nggak cuma Telkom, ada sewaktu itu anak ISI Jogja. Beberapa bulan yang lalu aku ke Jogja untuk silaturahmi ke mereka. Itu karena mereka, ya aku pengen banyak tahu tentang mereka di dunia seni. Mereka kan orang-orang hebat. Saling tukar pikirannya. Iya. Berarti termasuk ini nggak sih, termasuk gara-gara pameran tuh termasuk jadi cepet dapet relasi nggak sih kalau menurut Mas Mus sendiri? Iya benar itu benar. Jadi kan di pameran itu kan dari banyak orang-orang di luar circle kita. Jadi ya udah kita kenalan, ini lukisannya siapa nih, kok bagus nih. Terus kita ketemuan, kita kenalan dan segala macam. Follow-followan. Berarti pameran tuh ngebantu banget ya? Pameran tuh membantu banget. Nah, dengar-dengar nih, katanya Mas Mus suka ngopi. Ini Suka lagi Kita ngopi. Ini ngopi. ngopi. Suka banget. Ngopinya di mana tuh? Di kafe gitu? Pada awalnya kopi itu diperkenalkan dari budaya keluarga. Budaya keluarga. Keluarga suka ngopi. Ya, keluarga suka ngopi dan keluarga-keluarga yang lain juga suka ngopi. Terus itu waktu itu masih belum suka sama kopi. Tapi kok ngeliat mereka kok katanya kopi itu bikin nggak ngantuk, bikin banyak inspirasi gitu. Bikin enjoy. Bikin enjoy gitu. Nah, aku coba waktu itu. Aku coba, ternyata enak juga nih kopi ini. Ternyata Terbukti omongannya. enak. Nah, di situ setiap ke warung, karena waktu itu kan aku di kampung ya, waktu itu tinggalnya di kampung, jadi nggak banyak kafe-kafe, adanya warung ya kita ngopinya di warung, Setelah itu udah. Sekarang ngopinya di kafe, di warkop. Naik level. Lebih mahal. Iya, lebih mahal. Lebih mahal. Alasan milih kopi berarti ya itu awalnya dari gara-gara keluarga ya. Dari budaya Gara-gara keluarga, budaya terus keluarga. ternyata enak juga. Sampai sekarang berarti minumnya kopi terus. Minumnya kalau lagi ngobrol, lagi nongkrong, lebih enak minum kopi. Tapi kalau misalkan Kalau lagi nggak ngapa-ngapain ya enaknya minum jus apa segala macam. Berarti belum masuk tahap yang kecanduan kopi ya? Kan ada tuh orang-orang sehari aja gak minum kopi tuh kayak pusing, lemes gitu. Dulu pernah di fase itu. Oh iya? asam lambung. Jadinya kayak sehari tuh bisa ngopi 4 kali gitu. Buset, Itu nggak mulus. itu gak kenapa-napa tuh lambung. Nggak tahu ya. Oh, belum. Belum. Jangan Jangan sampai. Jangan sampai. Nah itu. Sehari 4 kali, buset. Tapi sekarang udah sehari sekali gitu. Itu kopi hitam, sehari 4 kali tuh. Kopi hitam. Kopi saset. Gila. Kopi Tapi saset. lebih suka kopi hitam apa? Yang penting kopi. Yang penting kopi. Yang penting kopi. Yang penting kopi. Jadi Bener. sama cewek kamu juga sering ngopi gitu. Kan baru sekali ketemunya Oh, tuh. baru sekali. Oh, berarti LDR ya. Susah ya. Susah ya. Lagi ngeri-ngeri sikit juga tuh. Tapi enak LDR. Kenapa? Kenapa tuh? Banyak kita ini mengulas kembali hubungan. Komunikasi. Iya. Kita komunikasinya lebih banyak ditekenin lebih gitu ditekan. ya. Lagi sama-sama terbuka juga Iya, mungkin ya. Sama ini ya, apa? Trust. Ya, kepercayaan. Kepercayaan. Kepercayaan itu diuji. Waduh. Oh iya ya, benar. Menguji kepercayaan. Tapi sering overthinking. Nah, ini Trust issue enggak? Enggak. Oh enggak. percaya ya, Alhamdulillah. percaya sama pasangan ya. Iya. Emang kunci LDR tuh harus percaya. Percaya, bener. Percaya dan komunikasi. Komunikasi. Masket. Tapi diputusin. Apa? Gimana? Oh iya. Iya. Berarti cowoknya siapa yang mutusin? Jangan disebutin. Yang mutusin cowoknya. Iya.
Curhat. LDR di mana tuh? Jakarta Bali. Jakarta Bali. Banget pacarannya. Makanya ketemu pas liburan apa gimana? Enggak asal Jakarta. Jadi makanya waktu denger LDR seru. Aku kayak aduh. Tapi kalau misalkan orang beda-beda kan. Iya, beda-beda. Soalnya aku trust issues. Jadi kamu trust issues gak? Trust issues. Itu trust issues. Karena apa? Ya. Tapi ya LDR tuh itu kita harus banyak uji kepercayaan. Iya sih. Banyak cobaannya nggak? Banyak cobaan batin. Kita kan selalu berpikir. Iya, jadinya banyak overthinking. Kadang sebenarnya tuh pikiran kita aja gitu kan. Ya itu pikiran kita aja tuh. Padahal enggak. Kayak gitu biasanya ngopi. Itu ngopi tuh. Ngopi. Pasti ngopi. Sambil ngerokok. Itu sempat ada pikiran kayaknya ini aja deh, bikin lahan kopi sendiri deh. Karena nanti tua gitu. Atau enggak nanam pohon kopi sendiri deh. Emang kopi pohon? Ngasih kan biji kopi. Oh iya. Biji gimana sih? Ya pernah itu suatu impian juga ya. Suatu impian. Bikin kafe. Bukan bikin kafe. Nanam kopi. Oh, nanam kopi. punya rumah, terus ada lahan kopinya gitu. Nanti suatu saat gitu. Gitu. Amin. Itu punya impian. Itu maksudnya jadi wishlist ya untuk Wishlist. kedepannya. Saking sukanya sama kopi. Saya suka sama kopi. Asalnya nggak suka, jadi pengen punya pohon kopi. Iya. Kan bisa ntar kalau lama-kelamaan dijual sama Iya, ke orang. meracik sendiri juga gitu ya, pengalaman baru juga. Ya. Keren ya. Itu belakangnya. Oh iya. Tadi kan berarti Mas Mus ada kepikiran tuh pas nanti mungkin udah berumur mau ada rumah yang ada lahan kopinya, terus juga Mas Mus yang suka fotografi, berarti kan ngeliat ke luar-luar gitu kan. Sebenarnya tuh Mas Mus suka ini gak sih kayak ke alam gitu loh? Itu udah pasti karena aku 19 tahun tumbuh dan kembang di sebuah kampung. Oh iya sih. Di belakang rumah itu pantai. Kita untuk menuju bukit atau pergunungan itu sekitar 10 menit, 15 menit. Oh, dekat banget. Oh iya, dekat banget. Jadi yang depan itu gunung, belakang pantai. Di tengah-tengah Pulau Jawa. Pulau Jawa. Emang udah di Jawa. Jawa adalah kunci. Berarti tuh emang dari kecil tuh emang disuguhinnya tuh pemandangan-pemandangan luas gitu ya? Iya, landscape hijau. Enak ya? Enak ya, berarti cuci mata Iya, gak usah jauh-jauh ke pantai, gak usah jauh-jauh ke gunung. Tengah-tengah Iya. Pulau Jawa. Tengah-tengah rumahnya Mas Mus. Berarti pas ngeliat Jakarta kan, Jakarta tuh gedung-gedung Terus lama-lama, rame banget. banyak gitu-gitu, itu tuh langsung wah kaget beda gitu. Iya nih kok gini nih daerah. Langsung Rudet kayak ya? sumpah nggak sih? Langsung sumpet pengennya cepat-cepat balik. Cepet-cepet balik. Gak nyaman. Gak nyaman. Tapi sekarang karena punya pacar orang Jakarta jadinya harus Harus ke Jakarta. ke Jakarta. Harus suka dengan Jakarta. Harus ini ya. Apa sih namanya? Seimbang. Oh Ya, iya. menyeimbangkan. Menyimbangi. Berarti pacarnya Mas Mus baru ke Bandung sekali. Baru ke Bandung sekali. Mas Mus ada niatan nggak misalkan untuk kapan gitu mau ke Jakarta atau Mau ketemu pacaran. lagi di Bandung? Dekat-dekat ini pokoknya. Oh, deket-deket. Pengen ke Jakarta. Udah kangen ya? Udah kangen. Udah kangen dia bener. Jadinya ya mau nggak mau sebenarnya kangen itu harus ditabung Kenapa tuh? karena biar ketika ketemu yang pertama kita banyak obrolan, banyak cerita tentang keseharian kita sewaktu hubungan ini. Jadi momennya tuh bener-bener tertujunya sama dia terus gitu Iya, ya. Jadi pas ketemu langsung di dar-dar Ya, diluapkan di situ. Benar sih. Terus juga feel-nya kan beda. Sering ketemu sama Jarang jarang ketemu.
Berarti Tapi ya sama-sama baik, tapi Iya. ya kan feel-nya berbeda-beda. Iya, beda. iya, berarti itu suatu tantangan tersendiri ya buat Mas Mus Untuk LDR menahan ini rindu. gitu. Oh iya, Untuk LDR. menahan rindu, Menahan rindu. menabung. Oh iya, kita mau bagi-bagi stiker cuap nih. Oh ada stiker nih? Iya, Cuap. ada stiker dan Wih. Oh my god. Untuk Mas Mus perdana. Wih, Banyak banget. keren banget nih. Keren nih stikernya nih. Ini dari anak-anak cuap. Weh. Keren. Ini ya, ntar ditempel di pintu, ditempel di Yang top. favorit yang mana dong? Yang favorit nih Semua yang favorit. yang ini cuap Imagi. Wih. Gila, punya siapa nih? Wah itu tuh. Cuap Imagi, cuap Imagi. Nggak kerasa ya kita udah ngobrol banyak dan lama. Ya kayaknya udah 50 jam. Wah Udah 1 tahun kalau nggak salah. Enggak dong. Lebay. Sangat tidak terasa ya. Ini tidak terasa. Gimana sih pesan-pesan pertama kali nih diundang di Cuap? pertama ditawarin ya. Pertama ditawarin tuh, lah kenapa jadi pembicara gitu? Padahal aku bukan siapa-siapa kan gitu. Terus ya karena emang voting ya katanya ya. Ya udahlah nggak apa-apa. Terus ini sebagai pandangan baru aku memandang Imagi Wis. karena wah ini kok keren Imagi nih. Jimayo lah. Pesan-pesannya ya harus ini sudah bagus. Lebih ditingkatkan lagi apa segala macam. Ini keren. Ini program yang keren. Yeay. Thanks to Mas Mus udah mau diundang dan tempatnya dipakai Ya, sama betul kita. banget. Kita udah rombak-rombak ya ini. Rombak kita udah Yuk. menghancurkan, Jadi terus apa? rame banget lagi nih. Aduh, Penontonnya ramai emang artis. Kita Waduh. bertiga. seperti artis. Ya kan seniman artis. Waduh. Betul. Kalau gitu terima kasih banyak Mas Mus Iya. sudah berkenan buat Cerita-cerita ngobrol. kita ulik-ulik ya Ya. tentang Mas Mus sendiri Iya. kayak gitu. Aku mau kasih ajakan nih buat Mas Mus buat datang Buat Mas Mus dan pameran. kalian semua. Ya, buat kalian semua. Oh ada Tapi pameran? kayaknya pas ini rilis kayaknya udah ini deh. Udah nggak ada pamerannya. Ya udah yang penting kita ajak dulu aja. Ya. Oke. Buat datang ke Pamerannya Imagi. Imagi. Namanya Simba. Simba. Kapan tuh? Simba. Tanggal 17 dan 19 Mei 2023 di TU CC. Apa TUCC itu? Apa ya? apa itu? Telkom University Karin. Conversation Center ya? Oh, iya kali ya, nggak tahu deh. Kayaknya itu deh. Ya pokoknya samping FIK lah ya, Betul banget. dekat parkiran, dekat Danau Galau. Jangan lupa datang. Jangan lupa Kalian datang. semua yang menonton ini. Itu pameran dari anak-anak Imagi ya. Imagi yang baru masuk Imagi Ya. juga, yang baru ngehasilin pameran Ngasilin karya baru. Pokoknya keren banget deh. Kalian harus nonton. Nonton. Kalian harus datang. Nah, Datang. kira-kira nih Mas Mus kan tadi udah kesan pesan. Mas Mus ada kayak sepatah, 2 patah, 3, 4 4, 5, 6 atau ada atau puisi. Puisi. Ya, untuk penutup nih. Puisi. Puisi spontan. Spontan. Waduh. Puisi spontan ya. Iya boleh, puisi spontan. Ini puisi cinta. Puisi cinta. Oh bulanku. Oh bulanku. Oh bulanku. Di malam yang sangat sunyi ini, aku berteman dengan rasa keinginan yang besar akan dirimu. Bintang bahkan terjatuh dan bulan bahkan menyinari dengan sendirinya. Di malam ini, aku ingin bercerita tentang kisah cinta kita yang dimana
Aku tinggal di dalam lubuk hati yang terdalam. Di dalam sanubarimu. Gila, keren banget. Gak nyesel ngundang Mas Mus ke sini. Gila. Terima kasih. Kalau gitu terima kasih sekali lagi. Kasih. Mas Mus. Terima kasih juga. Oh iya, tadi sosmed sekali lagi dong sosmed. Oh, sosmed. Oke. Untuk melihat portofolio dan Oke. Instagramnya Musgondes. S-nya 2. S-nya 2. S-nya 2. Kalau S-nya 1 Website? gak dingin. Website ada. Ada websitenya juga. ya website. Websitenya www.mustafa.art. Oke. Jangan lupa di follow, jangan lupa dicek. Alright. Dilihat. Jangan di-share. Jangan lupa datang ke pamerannya Mas Mus nanti tanggal 14 Mei ya. Ya. Dan Di Jakarta. inaugurasi Simba. Yes, Imagi. Kalau gitu saya Karin pamit. Dan saya Yesa. Mustafa. Pamit, sampai jumpa di Cuap Imagi. Yang selanjutnya